Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam barudak. Gimana nih kabarnya? Salam hangat untuk keluarga Himaka Purwokerto dan pendengar podcast Ngopi dimanapun kalian berada. Welcome back to my podcast Ngopi bersama saya Hildan Huro Al-Mukarim. Dan inilah podcast Ngopi episode kedua, episode yang spesial dengan tema Kuasa Pengusaha. Setelah kemarin kita mengundang anggota Himaka 2021 dan 2022, sekarang kita mengundang anggota Himaka lagi nih. Apa nggak bosen tuh anak Himaka lagi? Oh, tentu enggak dong. Karena episode kali ini kita mendatangkan Kak Aris sebagai founder gudang kosmetik Purwokerto. Widih, keren nggak tuh? Beliau merupakan salah satu alumni Himaka dan alumni Unsud yang sukses. Oke guys, langsung saja kita simak bagaimana perjalanan hidup Kak Aris hingga menjadi orang sukses. Saya coba merantau ke Cikarang. Nah, di titik inilah saya kenapa mencari peluang. Saya kerja di PT Mendem Indonesia Tbk, perusahaan multi internasional punya Jepang. Produknya apa? Ada yang tahu? Pixi, PSP, Taco kalau zaman dulu. Nah, saya di situ sekitar 5 tahun lah kurang lebih lama. Jadi saya diputar dari Tangerang, dari mana terakhir Karawang lah paling lama. Terus saya ubek semua ilmu per kosmetikan, per skincarean saya ubek di situ. Saya dapat peluang ketika saya kerja di Cikarang, namanya PT Armel. Jadi sebelum di Mendem saya di Armel dulu, itu punyanya Sumansur. Kurang lebih setahun lah. Saya coba pasarin produknya beliau namanya Armel ke sini, ke tempat kerjanya istri saya yang sekarang itu di produk rokoknya inilah, saya nggak bisa nyebut sih Kak, sorry ya. Nama rokoknya itu Bismillah. Suruh jual di situ di area kantor, ya ngantuk ya pada. Sambil minum aja. Jual kena di kantor, saya pentingnya terserah, ada kredit kan, mau di cashin terserah gitu kan. Ternyata responnya bagus di area kantor dia gitu. Repeat kedua kali, modal 500.000 pertama kali itu saya modalin 500.000. Akhirnya makin kesini, wah peluangnya bagus nih ke ayam beb gitu kan. Dulu manggilnya bebeb. Bagus tuh peluangnya. Coba produk lain di sana ada apa aja? Dia bilang kan. Saya sebutin apa dulu yang namanya Purbasari dulu. Lumayan penjualannya lumayan bagus lah. Lipstick matte, tahu nggak? Enggak. Lipstick kalau cowok taunya warna apa? Merah. Nah, kalau cewek taunya ada nude, Banyak. ada peach. Banyak mas. Nah, saya taunya dari Mendem dulu. Merah doang. Asli. Dulu taunya merah aja. Merah. Ternyata ada rose. Ya, ada pink flash, ada apa namanya Van Fuchsia. Banyak mas. Banyak banget. Terus akhirnya coba untuk modal nambah jadi 1 juta, beli Purbasari kalau nggak salah di Raja Wali, itu BA-nya langsung di counter lah dulu counter. Nah makin sini makin terusan coba bangun bisnis di dunia digital, karena waktu itu Instagram masih belum terlalu tenar dan belum ada yang toko kosmetik yang mulai berkembang. Mungkin karena dibukain lewat situ, Allah ngasih jalan, coba kamu jualan online. Nah, gedenya kami dari online sebetulnya. Awalnya itu. Awalnya memang gedenya kami dari online, bahkan toko itu kita buka itu 2015, modal 1 etalase. Sebelum punya toko, kami lesehan dulu di GOR. Kurang lebih hampir 1,5 tahun lah. Lesehan gitu, pagi-pagi gitu. Iya. Sampai sekarang masih pada kenal orang paguyuban itu, kartunya masih ada. Terus mulai dari situ kami bangun namanya branding. Nah, karena ada yang namanya personal branding, ada yang branding store. Nah, kami dilema mau apa yang kami bangun, personal branding apa branding store. Karena kita masih bingung namanya, akhirnya kita cari gudang aja. Gudang kosmetik. Awalnya itu karena nggak ada ide aja. Jujur, pengennya keren, Gemini, Bele, apalah yang keren-keren lah ya. GKP, apa itu namanya lokal lagi kan? Gudang kosmetik Purwokerto. Cukup sederhana sih ya namanya ya. Ya sebenarnya pengen lebih keren sih, tapi karena memang itu namanya apa ya namanya sakral lah ya. Kalau bisa dibilang, ya udahlah kita bangun namanya branding store. Makin kesini makin dikenal lewat Instagram, lewat COD, bahkan kenangan saat ini
mantel yang masih bolong masih ada mas. Dulu nganterin tuh istri kan, kan saya waktu itu masih kerja di Cikarang. Hitungan nanti untung 1.000 dulu jualin namanya bukan Hanasui, masker yang hitam itu loh, namanya apa ya? Bukan. Dulu sebelum NATO Republik lah. Dulu NATO Republik kan sempat booming tuh. Satu lagi masker apa ya namanya? Aduh lupa namanya. Yang sekarang Hanasui lah. Masker Hanasui yang hitam itu. Nah itu banyak pesanan dianterin untuk 500 perak untuk 1.000. Bisnis yang kita anut ya bisnisnya orang Cina, ternak uang. Jadi uang itu modal 500, kita segitu aja. Jangan dipakai nambah ya, syukur nambah. Jadi uang jajan, uang semuanya dipisah, jangan disatukan. Tapi konsekuensinya adalah kita harus punya uang dingin, artinya apa ya namanya, kita punya cadangan uang. Mau nggak mau kita harus kerja dong. Nah salah satunya saya harus fokus kerja, jadi nggak boleh ada yang resign dulu. Karena memang saya udah sebagai laki-laki lah ya, menafkahi seorang perempuan gitu kan. Ya saya yang kerja, saya kerja kurang lebih yaitu 5 tahun di Karawang buat ngebangun dulu. Ibarat sumur lah ya, kalau belum dalam saya nggak berani. Apalagi pintunya cuma satu kayak itu loh. Saya bikin 2 dulu aja pintunya. Ketika memang sumurnya udah dalam, ya saya berani untuk resign. Saya resign terakhir pas kemarin di Forisa terakhir. Produknya itu namanya Pop S. Saya belum setahun itu, malah 8 bulan. Tanya resignnya apa, Ris? Gajinya lebih gede pak. Di mana? Di tempat saya bilang. Jauh pak. Sampingan kali ya di sini. Oh ya udah saya resignnya gitu. Ya saya liatin tabungan saya gitu. Akhirnya ya udah saya fokus lah. 2020 itu 2021 lah, pertengahan itu saya mulai fokus untuk menjalankan bisnis. Sekarang namanya Unit Kosmetik. Di bawahnya ada Gudang Kosmetik Purwokerto, Dress Code, dan satu lagi ayam goreng sih di sana. Di rumah mertua sih. Jujur, bukan sombong loh ya. Kami modal 500.000 dari nggak sama sekali dari bank sampai saat ini, nggak pinjem dari bank. Jadi uang yang dimakan sama karyawan saya yang ada 45 itu benar-benar pure dari untung perusahaan, bukan uang pinjaman. Jadi awal mula bisnisnya bingung juga sih mas. Intinya karena memang saya kerja di situ, saya dalamin ilmunya di situ, saya tahu seluk-beluknya, ya udah saya jalanin. Sama, jadi semua bisnis itu harus ada dasarnya dulu. Jadi nggak bisa serta-merta gas, ayo gas kayak gitu loh. Tapi ilmunya nggak ada, nggak bisa mas. Terus ini waktu kecil atau pas remaja gitu pernah nggak sih kayak emang udah suka ke dunia ya bisnis kayak gitu mulai-mulai? Saya bilang tadi gitu? Bisnis itu adalah apa ya, semua orang punya lah. Apa-apa semua isinya sales kan, jualan. Iya nggak sih? Bagian dari kehidupan kita isinya jualan. Karena 4 bisnis yang dianjurkan Nabi kan niaga. Yang nomor 4 itu niaga ya. Yang 3 saya nggak tahu. Yang saya apa cuma 4 itu niaga. Semua aspek kehidupan itu isinya sales atau jualan. Apa aja bisa dijual mas, tapi yang positif loh ya, bukan yang negatif. Apa aja bisa dijual, yang penting kitanya niat. Jadi dulu waktu kecil dari SD saya udah jual es mambo, tahu es mambo? Es mambo ya. Ya, saya dari kecil itu bawain termos, itu dijualin ke ya teman-teman lah. Ya 100 perak itu 100 perak, 200 perak itu 200 perak yang rasa ini kacang hijau, kacang hijau sama es mambo dulu yang pakai. Ya, kalau ini yang gula merah. Terus SMP saya jualan lepar buras lah kalau orang Sunda, buras. Ya, saya ngindarin dulu istilah konsinyasi saya nggak tahu, padahal saya dari SMP saya udah ngejalanin konsinyasi. Ada yang tahu konsinyasi atau konsinyasi? Titip jual. Dari bahasa marketing itu namanya konsinyasi. Jadi apa yang laku kita dibayar sama yang punya toko. Sisanya diretur atau dibuang lah, kalau makanan kan nggak bukan dikonsumsi lagi. Ternyata saya dari SMP sudah menjalankan itu dan nggak tahu kalau itu ada teknik bisnis, teknik jualan. Jadi kalian nih yang punya bisnis yang bisa
pakai metode konsinyasi atau consignment, ya lakukan. Itu bukan konvensional, masih jalan. Contoh produk apa yang bisa di titip jual apa, aksesoris atau apalah, atau makanan juga bisa sih, ke toko titipin 10, kasih modal 800 perak, si penjual jual 1000, berarti untungnya 800 kita kasih COGS satu, untungnya kan 500 biaya produksi dan lain-lain, berarti 300 peraknya untung ke kita, seperti itulah. Nah ternyata saya dari SMP sudah menjalankan seperti itu dan saya nggak tahu, tahunya pas kerja. Nah setelah SMP saya SMA jualan nasi kuning karena kebetulan memang ibu saya jualan nasi uduk dan nasi kuning, jadi dari rumah PO. Nah sistem PO pun itu bagian dari bisnis kan. Saya baru tahu setelah lulus SMA dan ada istilah sistem PO, 3 hari, 2 hari, 1 hari, tergantung kan produknya apa. PO dulu pesan dulu. Istilah kerennya PO dulu kan, pre-order. Nah itu pre-order nasi uduk isinya apa ditulis tuh. Ditulis, jadi untung 500 tuh buat saya. Dulu yang lain bekal 10.000, saya 5.000, kadang 3.000 tergantung pesanan. Gitu, tergantung laku. Jadi memang intinya dalam aspek kehidupan semuanya isinya dagang, Mas. Gampang asal kitanya mau. Seperti itu, Mas. Jadi memang dari kecil saya udah senang. Meskipun memang itu nggak saya dalami. Intinya semua aspek itu udah ada jualan, yang penting kitanya tahu peluangnya di situ. Tapi iya sih, setuju juga karena emang dagang tuh emang selalu ada di kehidupan gitu. Karena aku sendiri juga suka ngejual ini ya, kayak baju-baju, bukan kayak baju-baju thrift gitu, tapi ya kecil-kecilan, kayak mungkin di COD-in di Facebook kayak gitu. Nah, yang penting itu kayak gitu harus sih. di apa ya? Kalau bisnis itu kan ada istilah konsisten ya. Sebenarnya satu lagi, persisten. Ada yang tahu persisten artinya apa? Kalau nggak laku, besok jualan. Ya, udah itu aja ini. Kalau konsisten kan udah lakuin aja lah, ikhlas aja. Beda. Kalau persisten enggak, halangan rintangan hajar aja, udah nggak laku besok jualan lagi. Dengan tanda kutip, jualan yang kalian jual bukan barang yang gampang busuk, gampang expired. Nah, bisa diterapin persisten tapi terlalu beresiko. Karena kan nggak mungkin dong makanan yang udah basi dijual lagi. Tapi ada yang bandel ya, ada mungkin yang memang masih oke lah buat dimakan. Tapi kalau yang persisten kan banyak. Kenapa sih Aris tuh semua bisnisnya itu ada di Purwokerto yang saya lihat gitu kan? Tapi kan di GKP juga ada yang di mana gitu kan? Iya, Purbalingga. Raya. Iya, tapi sekitaran sini makanya di Banyuwangi sekitarnya. Kami ceritain tuh pertama ya jelas modal. Ya, modal kami terbatas. Dan itu sistemnya kalau keluar itu harus benar-benar terstruktur, supply chain-nya, sistem dan semuanya harus terstruktur. Jadi nggak bisa sembarangan, Mas, karena ngebangun bisnis itu hanya sekedar gengsi, enggak. Kami bangun sistem yang sekarang aja nih harus konsul dulu. Semua bisnis itu harus ada coach, harus ada pelatih. Gak bisa kalian jalan sendiri. Sama kalian kuliah ada dosen, kalian jadi murid siswa ada guru. Bisnis pun sama, ada coach. Saya punya pendamping, punya kiai, bahkan sendiri ya istilah pendamping lah ya. Semua harus ada guru. Nah, ketika guru saya bilang buka cabang, gaskan buka cabang, karena sistem kami sudah terbangun dan kuat. Nah, kalau keluar pertanyaannya saya nggak bisa, belum. Kenapa harus Purwokerto? Ya karena kami bisanya sampai Purwokerto dulu. Ya Purbalingga masih kecangkup karena jaraknya nggak terlalu jauh. Sebenarnya ada planning juga ke Banjarnegara, tapi untuk saat ini mungkin kami fokus ke Purwokerto dulu, mungkin ke arah sana lah, Purwiku sana, Kedung Banteng. Jadi kaki kami harus kuatin dulu. Intinya supply chain bahasanya apa ya kalau supply chain itu? Iya, rantai pasok atau distribusinya kami itu harus benar-benar rapi. Ngirim aja saya masih sendiri, Mas. Pakai mobil R3 lagi, bukan mobil box. Jadi masih sendiri lah. Kalau buka nyampe Bandung, waduh, jangan larak awaknya kok aja. Nyari awak. Pargel ke rumah sering nyari awak, ini boleh ke rumah masak buat kene.
Tapi kalau franchise, kami ada harapan bisa buka franchise, cuma nggak jangka waktu pendek, harus benar-benar terplan. Kalau brand semuanya udah hak paten, nggak ada yang niruin sih. GKP, Gereja Kristen Pantekosta sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah pas dari protokol itu udah paten jadi bisa. ya. Itu mas, jadi belum dulu lah. Tapi kenapa awalnya itu di Purwokerto kenapa nggak di Ya, kampung halaman Ari sendiri di Majalengka? Ya itu dia mas, saya kan kerja mas. Jadi memang, jadi prinsipnya kalau mau bangun bisnis ya kayaknya nggak bisa kalau di sambil kerja. Ya makanya kemarin, dulu sebelum nikah itu kami sudah dipatenkan nih ya, yang kerja siapa, laki, yang mau di rumah siapa, ya cewek itu balik lagi lah ya. Kalau memang laki-laki udah punya bisnis ya udah jalanin aja kayak gitu. Nah sementara saya kan memang jadi budak korporat, jadi mau nggak mau ya udahlah istri jalanin bisnis. Ya, istri kan di sini, yang mau nggak mau di sini bangun bisnisnya, kecuali ya istri saya di Cirebon, ya udah di Cirebon atau di mana, jangan nunggu di Cirebon lagi. Maksudnya di Purwokerto mas, satu aja istrinya. Istri di Cirebon nanti masuk. Haris pernah nggak sih, artinya kan dari awal tuh mengiritis yang kecil-kecilan itu tuh stuck gitu, nggak ada kemajuan, maksudnya yang beli tetap ada, kita tetap jual, tapi nggak ada lebihnya, tapi pas-pasan gitu. Itu tadi saya bilang, saya ngerasain profit itu setelah 3 tahun. Jadi artinya tabungan saya itu aja, perputaran saya itu aja. Bahkan yang namanya dagang itu kita harus siap resikonya apa. Makanya jangan suka pamer deh, yang baru rintis dagang jangan pamer dulu sebelum benar-benar ngerasain profit. Karena waktu itu saya ya nggak tahu ya, setan datang gitu ya, pamer IG followernya dulu paling banyak, hampir sekitar 50.000 dulu. Waktu itu banyak banget, 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah, 2017 gitu. Pamer di Facebook sama di WA sendiri, dan nggak tahu kenapa, karena Allah yang nggak suka saya pamer, besoknya kena hack kayak saya. Dan saat itu saya nggak upload juga, udah kena hack. Saya masih jualan barang non BPOM, barang ilegal. Iya memang ilegal saya, tapi memang barangnya aman buat badan, buat kulit aman, karena banyak review dari luar. Allah ngasih jalan, dirazia lah sama BPOM, semua produk 80 juta. Waktu itu besar banget buat saya di waktu disuruh nampel. Padahal udah niat saya nggak mau lah jualan produk-produk begitu. Nah dari situlah ketika udah di atas, kita harus siap di bawah. Itu benar-benar omset yang dibilang udah naik itu sampai minus 20%. Minus itu belum untung minus. Nah itu belum 1 tahun, belum 2 tahun. Karena memang udah di atas, udah untung nih, udah enak nih. Ternyata Allah ngasih ujian yang harus dibayar. Dan pada saat itu sudah stuck ya, udahlah jangan jualan kosmetik dulu, jualan abrak-abrak. Tahu abrak-abrak? Apalah abrak-abrak berarti ini ya, para buat dapur. Para buat dapur, panci segala lupa, yang di karpet jualan itu, sapu jualan, karena daster jualan dulu, pasmina jualan. Karena ya itu kita mungkin bukan di sini kali, ternyata salah. Pernah dengar quote nih ya, ketika kita udah di ujung, udah mendekati garis finish dan udah terjebak, ternyata finishnya udah di depan, cuma kita nggak tahu. Akhirnya kita jual semua abrak-abrak dan baju, balik lagi kosmetik, dan tadi dibilang stuck 3 tahun langsung naik lagi. Jadi harus percaya sama yang namanya impian. Jangan udah dikasih pindah udah nyerah, mundur. Itu real maksudnya. Saya ngerasain, kami ngerasain seperti itu. Saya mau tanya aja sih, siapa yang di sini udah punya plan umur 25, 30 sampai 35 ngapain? Atau udah lulus aja mau ngapain?
Mana? Ada yang mau ngomong? 25, 30, Kalian lulus berarti umur berapa? Kira-kira? 21. Yakin? 21, 21, Orang 22. Yakin? 23. Yakin. Di saat itu siapa tahu nggak sehat. Iya Benar, ya. Semua kemungkinan itu ada loh. Teman saya besok mau wisuda sakit jatuh 2 tahun Oh, sembuh di rumah. Oh iya. Kecelakaan di rumah sakit. Dia nggak mau kalau wisuda di rumah sakit. Dia nunggu sembuh total ini 2 tahun. 2 tahun. Makanya kan semua harus ada planning karena planning itu adalah doa. Ya, ketika kita planning, ketika kita mengucapkan berulang-ulang ke Allah itu akan dikabulkan. Itu fakta, guys. Karena saya pernah ngelakuin itu 1 tahun itu saya sholat duha tanpa berhenti. Dan itu saya niatkan memang untuk apa? Jujur karena memang apa ya pengen ngebahagiain kedua orang tua sih. Apa yang saya ulangi cuma pengen jadi barokah umur saya, pengen ngebahagiain kedua orang tua. Ya mungkin dikasih GKP sih nggak tahu. Ya, itu 1 tahun saya lakuin udah berhenti sholat duha. Sekarang sih belum 4 tahun. Sekarang saya belum tahun harusnya sih enggak. Cuma kan paling enggak saya ngerasain sendiri barokahnya gimana. Tapi ya semua ada harga, ada biaya ya yang harus dibayar. Kebetulan aku akuntan. Benar. Akuntansi. Iya. Buat planningnya ke depan, cerita Aku buka sedikit. maskernya dong. Oh, boleh. Pengen tahu nanti ketemu kan. Nanti ya siapa gitu. Jadi cerita, ini mah hayalan yang selalu diaminkan oleh kedua orang tua saya. Jadi ini S1 kan kalau di akuntan tuh ada profesinya. Iya. Jadi pengennya tuh setelah kemarin sampai semester 4 ini ada ketemu beberapa dosen yang cukup hebat, ngeliat kayak mending kayak gini. Jadi terinspirasi pengennya tuh kan dulu sebelum semester 4 ini pengennya lanjut S2. Kata orang tua juga udah lanjut S2 aja gitu. Tapi setelah ketemu ada salah satu dosen ini pengennya tuh ambil sekolah profesi akuntansinya. Jadi mungkin bisa abis lulus dari sini tuh ambil sekolah profesi kan cuma 1 tahun 2 tahun. Abis itu kerja, terus abis kerja itu kan misal punya uang jadi bisa lanjut S2. Nah, kebetulan basic di keluarga itu kebanyakan guru. Jadi mungkin nanti setelah S2 pengen fokus mau jadi dosen. Sehat. Enak banget ya kayaknya kalau cerita. Coba Allah tuh, oh ya udah gitu. Iya, ceritanya enak tapi semoga Gak apa-apa, kamu cerita aja ke ibu kayak gitu. Terus berulang sampai bosan ya. Gak apa-apa. Saya juga ceritanya kayak gitu. Oh kalau udah lulus mau kerja, ya udah dikasihnya kerja, tapi nggak dijalin kerjanya di mana? Salahnya itu. Saya kasih tahu. Harusnya kasih tahu bu kerjanya di sini. Apa, ya? Misalnya dikabulin, tapi memang ada yang harus bayar. Iya. Ya saya kerja di swasta, yang harus dibayar apa keliling. Keliling saya nggak dijelasin kerja di apa, karena nggak tahu waktu itu bedanya swasta dengan negeri. Karena saya itu nggak tahu dan nggak punya guru lah, nggak punya, kan anak pertama juga, jadi nggak ada yang bisa ngasih motivasi lah. Karena bapak juga PNS, ibu rumah tangga, jadi nggak bisa ada yang ngejelasin dunia swasta seperti Iya. apa. Makanya kalian beruntung bisa jelasin sedikit gambaran di dunia kerja swasta seperti apa. Udah, itu umur berapa? kalau umurnya nggak tahu sih umurnya, tapi seenggaknya aku punya Lulus rencana ke depan. 23, Iya. lanjut ke profesi, lulus 25, profesi kan 2 tahun ya? Iya 2 2 tahun. tahun, 25, saya mau coba tes dosen, setahu saya dosen S3 loh. Harus S2 S2 Tergantung Iya. universitas. Swasta Iya. S2 bisa, tapi kalau negeri S3, setahu saya gitu. Gak apa-apa, itu swasta di mana sebutin. Nah iyalah, harus detail. Binus. Binu. Kalau nggak, itu gede ya. Iya, nggak apa-apa, pilihan 1 binus, pilihan 2 rumah. Ada rumah ya. Nah, ya seperti itulah kurang lebih. Intinya didampingi dengan doa dan niat gitu. Jadi nggak bisa serta-merta ya udahlah jalanin aja, nggak seperti itulah cara hidup, nggak bisa. Tujuan kita kan ibadah. Intinya jadi orang bermanfaat lah. Pertanyaan tuh sebenarnya skill apa sih ya yang benar-benar hal utama buat masuk ke dunia kerja tuh? Skillnya? Ya, buat ke dunia kerja yang universal kayak skill ini tuh banyak. Kayak apa aja tuh?
tapi yang paling utama adalah mental sih. Mental. Iya, paling utama mental. Ya terserah mental batin, mental semuanya diri kita sih yang menguasai. Kalau kitanya egois, kitanya keras kepala, sulit sih. Tapi kan levelnya masing-masing nih. Selama itu bisa dikontrol, ya udah. Intinya ilmu ikhlas. Ya udah sih kayak gitu sih. Tapi kalau orang yang keras dan apa ya punya sifat ambisi, itu sulit. Karena kan ada 4 tipe dominan. Kalau di ilmu psikologi ya ada dominan, I-nya interaktif, DISS-nya stabil, sama DISC-nya kompleks. Ya, itu masing-masing punya peran. Dominan itu lebih cocok jadi pemimpin, sifatnya keras, maunya ngatur, banyak mas itu ada lagi. Jadi semua kerjaan, semua karakter itu berbanding lurus. Contoh, mas senangnya lebih ngonten, ya udah arahnya ke sana. Jangan macem-macem mas, arahnya ke gudang. Ya nggak bakal nggak bakal passionnya tuh nggak muncul gitu loh. Kalau passionnya nggak muncul, kalian kerjanya terpaksa. Jangan sampai yang tadinya ikhlas jadi terpaksa ikhlas kayak gitu loh. Nggak mau. Kami pun sama di perusahaan. Jadi sebelum ditempatkan itu kami tes dulu sesuainya kerjanya di mana. Jadi ketika dia kerja dia ngelakuin itu dengan passion gitu loh, bukan karena ya butuh uang sih, it's okay lah normal. Jadi tujuannya ya karena senang kayak gitu sih. Jadi kalau di swasta, kalau ketika kalian udah terjun ke situ, udah ke situ terus, susah untuk keluar. Dan untuk mencari pengalaman baru kalian mulai dari nol lagi. Saya dari sales, ya udah saya di sales aja, marketing nggak bisa kemana-mana. Tapi untungnya kalau di sales marketing semua bisa dilakukan, bisa jadi finance, bisa jadi HRD, semuanya bisa gitu. Tapi kalau di content creator, sekarang kan zamannya content creator atau digital marketing, terus admin, ya udah di situ terus, nggak bisa kemana-mana. Nah lebih kurangnya di situ sih kalau di swasta. Tapi ilmunya bertambah, ya bedanya. Posisinya sama, ilmunya tambah karena perusahaannya pasti beda. Resign keluar kayak gitu. Aris kan IMAKA 2011. Ya, oh iya saya belum perkenalan ya. Ya perkenalan sama saya Aris. Yakin banget. Kan tadi saya angkatan 2011, jurusan tadi udah jelasin PSL, Fakultas Pertanian. Saya gabung IMAKA itu zamannya Atopik yang dulu jadi presiden IMAKA, Topik orang Sutawangi kalau nggak salah. Di jurusan peternakan itu dulu satu kosan juga sama saya di Madrani, dulu di Madrani. Ada yang dari Madrani Pak? Emang. Di mana nih? Gang apa? Jadi setir. Di mana tuh? Deket SA2, dekat depannya. Oh, SA2 di situ. Nah, terus saya gabung IMAKA itu karena dipaksa aja. Dulu nggak mau. Kosan, Ada satu kosan. semuanya itu IMAKA memang paksaan. jadi apa namanya? Jadi presiden dipaksa. Jadi apa namanya? Koordinator dan ranger dipaksa. Ya, tapi nikmatin gitu. Selama itu manfaat, insya Allah dipakai kok di dunia nanti ketika kalian lulus dari sini. Problem solving itu sangat penting ya, belajar dari situ. Jadi koordinator itu harus bisa jadi problem solving dan penenang kayak gitu. Jangan jadi koordinator ikut ambekan ketika nggak kecapai marahin, gak seperti itu caranya. Tapi kalian cari solusi, berdiskusi. Nah itu tujuan dari seorang pemimpin dari dunia kerja seperti itu. Terus saya gabung IMAKA, itu saya makrab di hotel apa namanya, lupa Bang. Di hotel. Iya, bukan Lemah Putih mah enggak, hotel Putih enggak. Di Batu Raden lah, 3 kali lah saya ikut. Yang 2011, 2012 sama 2013 yang Gandhi itulah, yang sekarang dokter gigi itu, namanya Sofyan. Tahu? Nggak tahu. Banyak sih, ada yang dokter hewan, dokter gigi, orang Majalengka, Cirebon. Ya namanya teman itu kalian harus banyakin loh ya. Karena kalau di swasta orang dalam itu penting gitu. Ya. Saya juga kerja orang dalam, jangan salah. Intinya beruntung sama orang dalam ya kalau di swasta gitu. Jadi tim kalian banyakin, gak cuma sebatas angkatan beda 2 tahun 3 tahun, yang udah jadul juga
kalian deketin, kenalan, gak apa-apa, cuma sapa-sapa salam doang, atau bisa kenalan saya dari Idan dari angkatan 2022, Mas dengan Mas Herman jadi kepala di Bohan Group. Itu saya ketemu pas lagi wawancara Mas, jadi karena ngaya dipanggil Mas Aris, Pak Aris Muhammad gitu, panggil pas duduk saya nggak lihat wajahnya, kamu gitu, mana naon gitu coba, kalau terus tuh udah wawancara lah, ini gaji parah, gue lah udah namun dipasarkan gitu, nunggu dipasarkan nung produknya nung arane frozen food, saus namanya, mulai aku cek, itu bisa jualan dia, siapa kumaha sih, orang libung kan ngomong pas gitu. Siapa kumaha ya, gus terima tuh kedua wawancara, coba enak kan orang dalam. Iya. Di mana tuh orang dalam sih yang tahu Eza HR yang YouTube namanya Eza HRD. Kalian kalau udah lulus pasti butuh dia sih, karena ngejelasin tentang CV dan lain-lain. Itu teman komunitas, dulu saya komunitas Xiaomi Mi Community dulu. Saya pokoknya komunitas saya ikutin. Karena memang setelah kerja, tadi saya tujuannya cari komunitas yang bermanfaat loh ya, jangan yang gak manfaat. Komunitas Mobile Legends kayak gitu. Ya oke sih, tapi selama di dalam komunitas Mobile Legends ini ada direktur, gak apa-apa. Anak direktur lah minimal, atau anak siapa gitu, gak apa-apa, gaul aja, manfaatin lah linknya. Jadi oke, gak apa-apa. Introvert ya salah nggak salah, tapi jangan salah, orang introvert kenalan di online-nya lebih banyak, bisa jadi kan. Tapi kalau ketemu fisik, ketemu langsung kan beda rasanya. Terus tadi sampai mana ya? Oh nginep ya, maaf. Iya saya dipaksa sama Topik karena satu kosan, kayak gitu. Dulu masih presidennya itu Kang Asep siapa ya? Aduh, sekarang kerja di mana dia ya? Lupa. Terus ada yang kerja di bandara juga banyak. Makanya jangan malu lah kenalan sama yang udah lebih tua. Bahkan mereka lebih senang disapa sebenarnya. Sama kayak saya senang gitu sama disapa orang mana yang lebih muda. Jadi berasa seumuran. Kayak gitu. Jadi Himaka kan udah cukup lama ya. Tahu Kang Rian? Harusnya udah terkenal sih Kang Rian. Praktisi, motivator. Loh itu mantan Himaka itu di sini. Aduh. Di Facebook sih dia lebih aktifnya sih. Kang Rian Martian. Dia ngisi di AMT dulu. AMT. Sering dulu AMT. Iya, 2000? yang suka di AMT. Kurus orangnya, kurus. Oh iya. Terus lebih ngayom lah, enak ngobrol sama beliau. Rumahnya di situ di mana itu jalannya? Lupa. Sini lah, Purwokerto sini. Nomornya ada di Facebook ada tuh. Dekat sama orang gitu. Dekat sama saya jangan deket-deket Mas. Nanti diminta reseller lah. Gak apa-apa kalau untungnya. Gitu. Jadi Himaka itu kan temennya banyak, alumninya banyak. Jadi jangan dibatasi lah temen. Bukan cuma temen lah ya, kenalan lah minimal, kenalan. Ya banyakin aja. Makanya saya tanya sama Kang Hildan, apa yang admin IG siapa di sini? Gak tahu yang balas cowok apa cewek, makanya saya tanya ada grup WA enggak, ada grup lain enggak. Itu kalau ada yang niat nih dari awal ngebangun komunitas, wah itu lebih luar biasa itu. Alumni SMA 1 Jatiwangi, ada yang di SMA Jatiwangi? Majalengka semua ya? Jatiwangi atau Majalengka? Jatiwangi. Ada sih iya, memang ada sih. Saya malah bangga loh jadi SMA 1. Jadi dulu waktu di Bekasi itu ditanya sekolah mana SMA 1. Wih keren SMA 1. Kan kalau di Jakarta kan SMA. Keren kan? Tuh SMA 1 mahal nih. Padahal mau SMA 1. SMA 2 Jatiwangi. SMA 2 Kasokasel. Ada 2. Makanya ada yang ngebangun komunitas Himaka lagi tapi dari semua grup, wah itu luar biasa sih. Kalian bisa manfaatin itu. Kadang buka loker sama di PSN juga ada dari semua kalangan, dari semua grup itu ada semua, dari semua alumni. Sering ngasih loker masuk.
pindah-pindah terus mas, tapi di situ aja. Iya, situ orang. Maksudnya orang Iya, orang gitu. kontraktor apa, di PT apa, di sawit, kayak gitu. Kalau saya masukin GKP nggak enak mas gitu loh, karena gajinya nggak masuk, nggak enak. Kecuali memang kalau pergi itu buat S1 atau minimal D3 ya, it's okay. Selama memang punya skill sih sesuai, kayak gitu. Bangunlah jaringan sebanyak-banyaknya, jangan malu lah. Sudah di Himaka udah besar komunitasnya, bukan komunitas kecil loh. Himaka berdiri tahun berapa ini? 95. No gitu. Dari 95 ke 2007 itu udah banyak kalau ada yang Pak, mungkin ada yang udah meninggal, kita nggak tahu kan, kita nggak sambengin. Silaturahim. Berarti dulu di Makatnya ada apa aja? Kayak aktivitasnya, program-program kerja? Dulu sempat ada seminar, kayak seminar, terus namanya masa terloba sih. Paling gede kan AMT, ya, AMT terus sosialisasi ntar itu Ke sekolah juga ada? mulai caper ya. Jadi caper di saat kamu dak sekolah tadi pernah ya. Namun angkatan 2017 yang kenal saya, si A caper nu bola. Mana era deh, ingat bisa budak badi lelaki untuk mulai nawewe jadi era bisa. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aris yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ngopi kali ini. Semoga karir Kak Aris bisa terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini, semoga bisa mendapatkan ilmu baru tentang dunia bisnis sehingga nantinya dapat diterapkan di dalam bisnis kalian. Oke, segitu dulu podcast Ngopi episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Ngopi episode ketiga. See you barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.